Selamat malam. Di sini saya akan mempresentasikan implementasi SDGs di Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anggiat Pangaribuan, NIM 27024661 dari jurusan Bisnis Manajemen. Sebelum itu kita akan membahas mengenai pengertian tentang SDGs atau Sustainable Development Goals. SDGs atau Sustainable Development Goals adalah 17 tujuan global yang telah disepakati oleh sebuah negara anggota PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai agenda pembangunan dunia untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi lingkungan, dan memastikan kesejahteraan bersama pada tahun 2030. Adapun 17 tujuan global tersebut yaitu tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan naik dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, kota dan pemukiman yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem lautan, ekosistem daratan, perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh, serta kemitraan untuk mencapai tujuan. Adapun latar belakang dalam slide ini yaitu adalah pembangunan berkelanjutan merupakan pendekatan strategis yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup secara seimbang untuk memastikan kesejahteraan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Untuk mendukung tujuan tersebut, pada tanggal 25 September 2015, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengesahkan dokumen Transforming Our World dan The 2030 Agenda for Sustainable Development yang memuat 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Sebagai negara anggota PBB, Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat terhadap pencapaian SDGs melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah Indonesia tidak hanya mengadopsi SDGs dalam kebijakan nasional, tetapi juga mendorong pelibatan pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil melalui pendekatan kolaboratif. Namun implementasi SDGs di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan seperti kesenjangan antara wilayah, keterbatasan data, dan dampak pandemi COVID-19 yang memperlambat kemajuan dan sejumlah indikator. Oleh karena itu diperlukan pemantauan yang berkelanjutan, penguatan kapasitas, serta sinergi lintas sektor untuk memastikan seluruh tujuan SDGs dapat dicapai secara merata dan berkelanjutan hingga tahun 2030. Baik, adapun hasil temuan saya adalah kita dapat melihatnya langsung di website pemerintah itu di sdgs.bappenas.go.id. Kita dapat membukanya langsung di websitenya. Nah, jika kita lihat di sini ada beberapa overview atau grafik yang menunjukkan tentang beberapa indikator seperti tingkat kemiskinan, rasio Gini, pertumbuhan ekonomi, dan indeks pembangunan manusia, pengangguran terbuka, nilai tukar petani, dan nilai tukar nelayan. Baik, jika kita lihat di sini disediakan data dari mulai tahun 2012 hingga tahun 2023. Adapun kita lihat dari grafik ini yaitu menunjukkan penurunan angka tingkat kemiskinan dari mulai tahun 2012 hingga tahun 2023. Jika kita lihat di sini pada tingkat kemiskinan di tahun 2012 mengalami mencapai 11,96 dan terendahnya itu di tahun 2019 yaitu 9,22. Nah, dan itu kembali meningkat pada saat Covid pada angka 10,19 dan mengalami penurunan kembali di tahun 2023 di 9,36. Kemudian pada rasio Gini kita lihat di sini mengalami penurunan cukup signifikan, cukup jauh, dan ini bagus karena jika kita lihat dari tahun 2011 sampai hingga 2023 mengalami penurunan dari mulai 0,41 hingga 0,388. Kemudian kita lihat rasio pertumbuhan ekonomi, kita lihat pertumbuhan ekonomi secara stagnan dari mulai tahun 2019 hingga 2022. Akan tetapi pada tahun 2020 kita tahu bersama pada saat Covid yaitu mengalami penurunan. Kemudian di indeks pembangunan manusia di sini cukup sangat bagus, yang dimana ini meningkat
dari tahun 2019 hingga tahun 2022. Kemudian pada tingkat pengangguran terbuka, di sini coba kita lihat di sini mengalami cukup penurunan dari mulai tahun 2011 hingga tahun 2019 dan kembali meningkat pada tahun 2020 pada saat Covid, dan sekarang menurun di angka, dan pada tahun 2003 menurun pada angka 5,32. Kemudian pada nilai tukar petani terjadi peningkatan dari mulai 2019 hingga 2023, dan pada nilai tukar nelayan juga meningkat dari 19 hingga 2023 meskipun pada tahun 2002 mengalami penurunan sedikit. Baik, dari hasil pertemuan tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa data tersebut yang kita lihat berjalan cukup baik dengan menurunnya angka kemiskinan dan menurunnya jumlah pengangguran. Namun kita lihat juga pada data PPS pada tahun sekarang yaitu 2025, yang dimana di sini cukup buruk, dimana pada jumlah angkatan kerja berdasarkan survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas Februari 2025 sebanyak 153,05 juta orang, naik 3,6 juta orang yang dibanding Februari tahun lalu 2024. Tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK naik sebesar 0,80% poin dibanding Februari 2024. Nah, pendukung bekerja pada Februari 2025 sebanyak 145,7 juta orang, naik 3,59 juta orang dari Februari 2024. Lapangan usaha yang mengalami peningkatan terbesar adalah perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor sebesar 0,98 juta orang. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT pada Februari sebesar 4,76%, turun 0,06% poin dibanding Februari 2024. Rata-rata upah buruh Februari 2025 3,09 juta rupiah. Rata-rata upah buruh Februari 2024 ke Februari tumbuh 1,78% dari 3,04 juta rupiah menjadi 3,09 juta rupiah. Sebenarnya ini cukup menyedihkan gara-gara yang dimana coba kita lihat terjadi tingkat pengangguran, peningkatan tingkat pengangguran dan penurunan lapangan kerja serta kenaikan rata upah buruh yang tidak sebanding, hanya naik 1,78%. Ini tentu akan tidak dapat melawan inflasi yang tiap tahun seperti itu. Nah, yang menjadi refleksi kita adalah menurut saya program SDGs ini sudah berjalan cukup baik jika kita melihat dari data hasil laporan yang disediakan oleh SDGs tadi. Namun dari kita sebagai seorang pribadi, kita perlu sadar bahwa ini semua dimulai dari diri sendiri. Jika kita secara pribadi mau belajar dan meningkatkan skill masing-masing, maka semua akan berjalan dengan baik. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya ucapkan mohon maaf, dan untuk waktunya saya ucapkan terima kasih.